Terima kasih Anda masih bersama saya, Ruri Putra Ananda di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama di hari ini. Curi aksesoris pelaminan milik majikannya, seorang karyawan ditangkap polisi. Tim forensik Polda Sumbar ekshumasi korban yang dilaporkan bunuh diri. Polisi gelar rekonstruksi pembunuhan remaja putri yang dibungkus karung di Tanah Datar. Petugas kepolisian dari Satreskrim Polresta Padang ini menggerebek sebuah rumah di daerah Tarata Paneh, Kecamatan Kuranji, pinggiran Kota Padang, pada Senin malam. Polisi menangkap seorang pelaku pencurian bernama Ivan. Saat digeledah, polisi menemukan peralatan yang biasa digunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu. Di rumah itu, polisi menyita barang bukti hasil curian, berupa 1 kotak yang berisi aksesoris pelaminan milik majikannya. Pelaku nekat mencuri dengan alasan untuk kebutuhan biaya berobat istrinya yang sedang sakit. Akibat perbuatannya, majikan tempat ia bekerja sebagai karyawan mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Namun barang curian tersebut belum terjual. Pelaku sudah keburu ditangkap polisi. Pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Polresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Itu telah kita amankan yang diduga 1 orang pelaku pencurian aksesoris atau bunga dekor pelaminan, dan pelaku merupakan karyawan atau pekerja dari pemilik bunga tersebut. Menurut pengakuan dari tersangka, uang digunakan buat pengobatan istrinya di tempat barang yang diletakkan oleh pelaku. Kita temukan bong. Pelaku terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Tim forensik Polda Sumbar bersama tim forensik Polda Riau menggelar ekshumasi jenazah yang bernama Andre. Andre dinyatakan meninggal dunia karena bunuh diri pada tanggal 9 Maret lalu di Kecamatan Seberida, Indragiri Hulu, Riau. Proses ekshumasi dan otopsi berlangsung sekitar 7 jam di Pandam kuburan keluarga di Desa Tungkal Utara, Pariaman, hari Senin. Tujuan ekshumasi untuk mencari tahu penyebab tewasnya korban. Berdasarkan hasil visum di sebuah puskesmas di Indragiri Hulu yang menyatakan tidak adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Polisi kemudian mengirim jenazahnya ke Pariaman. Organisasi Paguyuban Pariaman disaksikan dan pihak keluarga. Pada saat di visum, yang melakukan visum adalah dokter puskesmas, dan hasilnya pada saat itu memang tidak ditemukan adanya tanda-tanda terjadinya kekerasan. Namun pihak keluarga yang melihat mayat korban menyatakan adanya kejanggalan di tubuh korban saat hendak memakamkannya. Keluarga justru menemukan bekas-bekas penganiayaan dan meminta polisi untuk dilakukan otopsi. Dasarnya kita melakukan dan ada kejanggalan di batang tubuh anak kita kan. Siwa katunya meninggal kan. Seperti apa, Pak? Seperti yang di kuduaknya hitam, memar kan, yang di telinganya memar. Lalu yang lehernya bekas ikatan tali. Jadi yang baunya lecet hitam, ini pipinya lecet. Dari hasil otopsi, tim forensik menyatakan ditemukan tanda-tanda bekas kekerasan benda tumpul di area leher korban. Dari hasil pemeriksaan, untuk kondisi jenazah sudah mulai proses pembusukan, tapi kita usahakan mengoptimalkan apa yang bisa kita masih nilai
Jadi tadi ketika kita lakukan pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, yang terlihat memang sesuai dengan kasus yang diduga, ditemukan jenazah dalam kondisi gantung, dan kita memang lihat adanya tanda-tanda kekerasan tumpul pada area leher. Polsek Samarinda masih menunggu hasil resmi otopsi secara menyeluruh. Jika ditemukan ada unsur pidana, polisi akan melakukan penyelidikan untuk mengungkapkan kasusnya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Rekonstruksi kasus pembunuhan CNS, remaja putri yang jasadnya ditemukan di dalam karung pada tanggal 19 Februari lalu, berlangsung di 2 tempat dari 7 tempat kejadian perkara. Lokasi rekonstruksi pertama di Polres Tanah Datar, dan yang kedua di lokasi tersangka mengeksekusi korban di sebuah taman kanak-kanak di Kecamatan Salimpaung. Dari peragaan rekonstruksi pada Senin siang itu, diketahui bahwa pelaku utama pembunuhan adalah tersangka NJ. Dan setelah dibunuh, jasad korban juga disetubuhi tersangka NJ. Sedangkan tersangka BDP berperan menghubungi, menjemput dan mencarikan karung. Tersangka BDP sempat melerai tersangka NJ karena mencekik korban. Namun tersangka NJ kemudian meninggalkan lokasi. Saat itu, NJ telah mengetahui jika korban sudah tidak bernyawa. Setelah menyetubuhi korban dalam keadaan tak bernyawa itu, NJ memasukkannya ke karung dan seorang diri berencana membuang korban ke dalam jurang. Namun karena bahan bakar sepeda motor habis, NJ menurunkan jasad korban di pinggir jalan di Nagari Sungai Tarap. Dalam kasus itu, kedua tersangka memperagakan 74 adegan di 2 tempat. Adanya peralihan tempat ini dilakukan mengingat keamanan kedua tersangka. Selain itu juga ada tambahan 8 peristiwa baru di luar BAP yang diperagakan kedua tersangka. Alhamdulillah rekonstruksi telah selesai kita laksanakan bersama dengan JPU. Ada 74 adegan dalam suasana yang kondusif. Kami juga mengucapkan terima kasih pada masyarakat bahwa kegiatan berjalan dengan lancar. Ada beberapa adegan-adegan yang kita temukan secara langsung oleh korban bersama-sama dari rentetan alur cerita yang sudah dia sampaikan dengan perbuatan yang disampaikan. Ada beberapa adegan yang ditambahkan. Berkas perkara pembunuhan ini telah diserahkan oleh Polres Tanah Datar ke Kejaksaan Negeri Batu Sangkar. Terhadap kedua tersangka terancam dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Petani di Jorong 3 Benteng Nagari, Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman, menjerit di saat harga cabai meroket. Meroketnya harga cabai tidak serta-merta membuat petani cabai bahagia karena meraup untung. Pasalnya, tanaman cabai mereka terserang penyakit. Para petani mengaku mereka baru 6 kali panen saat harga tinggi mencapai Rp60.000 per kilogram. Harga ini naik 2 kali lipat dibanding sebelum Lebaran lalu. Namun kemudian, tanaman cabai mereka diserang penyakit yang disebut Phytophthora. Kondisi cabai mengalami busuk pada batang, busuk pada akar, dan daunnya pun menjadi keriting. Akibatnya, mereka tidak bisa menjual lagi cabai yang siap panen itu. Meski telah disemprot insektisida secara berkala, namun hasilnya tidak ada perubahan. Nurtir ya. Penyakitnya semacam trik, ada lagi masalah kotorannya hitam batang. Kalau sebelum Lebaran harganya maksimalnya harga 30 sampai 35 lah, Pak. Kalau sekarang, Pak?
Kalau sekarang alhamdulillah sudah mencapai 60. Menurut penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian Pasaman, saat musim penghujan seperti sekarang ini, memang marak penyakit yang menyerang cabai. Selain Phytophthora, ada juga penyakit Fusarium yang menyerang akar tanaman dan patek buah yang menyebabkan buah cabai cepat busuk. Itu ada yang namanya Phytophthora. Phytophthora ini dikenal sebagai penyakit busuk pangkal batang. Penyakit ini disebabkan oleh jamur air dan biasanya menyerang saat musim hujan, menyebabkan tanaman layu mendadak dan mati. Selain itu, cabai merah juga sering terserang hama trip. Dan penyakit ini menjadi momok serius. Penyebabnya itu adalah serangga kecil. Untuk mengatasi penyakit yang menyerang tanaman cabai, petani dianjurkan untuk menyemai bibit cabai secara teratur. Pengaturan drainase, penyemprotan insektisida secara selektif, dan menggunakan bibit tanaman varietas unggul. Fauzan melaporkan dari Pasaman.